Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yunisi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya membuat modul ajar biologi fase F diperuntukkan untuk kelas 12, yaitu pada materi fungsi enzim, yaitu materi pertama di fase F kelas 12. Bagian yang pertama adalah identitas, di mana berisi yang pertama adalah informasi umum mata pelajaran biologi fase F kelas 12 semester 1 tahun 2023-2024. Alokasi waktu yaitu 15 JP untuk materi fungsi enzim ini ya. Jumlah pertemuannya adalah 6, penulisnya WT. Bagian yang B itu adalah informasi khusus, di mana terdiri dari kompetensi awal atau kompetensi prasyarat, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan enzim pencernaan manusia pada fase E. Kemudian penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada dimensi dan elemen. Dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak kepada manusia. Kemudian dimensi berkebinekaan global, elemennya berkeadilan sosial. Dimensi bergotong royong, elemennya kolaborasi. Dimensi mandiri, elemennya adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dimensi bernalar kritis, elemennya merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Dimensi kreatif, elemennya memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sarana dan prasarana yang diperlukan yaitu HP atau laptop, koneksi internet yang bagus, alat tulis seperti kertas plano, kertas warna-warni, gunting, lem, spidol, infokus, buku acuan pembelajaran. Target peserta didik adalah 36 peserta didik dalam satu kelas. Kemudian model atau metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, problem based learning dengan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan di sini untuk yang ini semuanya saya tulis ya, tetapi untuk materi fungsi enzim ini adalah praktikum ya, kemudian ada diskusi sharing dengan teman sebangku, kemudian berdiskusi berkelompok. Kemudian komponen inti yang pertama adalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini kita tinggal copy paste dari CP yang ada. Kemudian tujuan pembelajaran tinggal copy paste yang kita sudah bikin, yaitu pembuatan TP, di mana untuk materi fungsi enzim ini hanya terdiri dari 3 tujuan pembelajaran. 12.1.1 yaitu siswa dapat menjelaskan komponen enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 12.1.2 siswa dapat mendeskripsikan cara kerja enzim dan macam inhibitor. 12.1.3 siswa dapat melaksanakan dan memahami praktikum enzim katalase. Kemudian yang ketiga adalah asesmen, dilaksanakan dalam 3 prosedur kegiatan dengan penjelasan berikut. Asesmen yang pertama adalah diagnostik. Asesmen diagnostik terdiri dari diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Yang keduanya dilaksanakan pada awal pembelajaran, dan untuk asesmen diagnostik ini sudah dibuat video sebelumnya. Kemudian ada asesmen formatif ya, yang dilaksanakan setiap pertemuan, dan asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir materi fungsi enzim tersebut. Yang pertama, instrumen asesmen keterampilan itu adalah merupakan lembar pengamatan. Kemudian ada rubrik tes tertulis, pilihan ganda dan uraian, rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila, dan ini semuanya terlampir. Kemudian yang kedua adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita sebut dengan KKTP. Jadi untuk KKTP-nya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Untuk nomor 12.1.1 kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya kita tulis ya. Siswa dapat menjelaskan komponen enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pendekatannya untuk KKTP-nya adalah skala atau interval nilai. Terlampir nanti pada LKPD yang pertemuan pertama. Selanjutnya 12.1.2 tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mendeskripsikan cara kerja enzim dan macam inhibitor. Pendekatan KKTP-nya adalah secara skala atau interval nilai, terlampir pada LKPD pertemuan kedua. Kemudian 12.1.3 tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melaksanakan dan memahami praktikum enzim katalase. Pendekatan KKTP-nya adalah rubrik, terlampir pada LKPD pertemuan ketiga. Yang keempat,
yang keempat ini adalah pertanyaan pemantik. Pada saat kita mencerna makanan, enzim apa saja yang membantu proses pencernaan, dan jika tidak ada enzim, apa yang terjadi pada pencernaan kita. Yang kelima, pemahaman bermakna. Di ini berisi rangkuman materi fungsi enzim. Kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1, komponen enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Alokasi waktunya adalah 3 JP dikalikan 45 menit. Kemudian terdiri dari kegiatan awal. Seperti biasa, uraian kegiatan awalnya itu adalah guru memberikan salam dan berdoa bersama, guru mengecek kehadiran, kemudian dilakukan apersepsi, guru menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari yang dikaitkan dengan materi ini ya, komponen enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian pemberian acuan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan itu selama 15 menit. Kemudian kegiatan inti ya yang terdiri dari menggunakan metode sharing teman sebangku. Jadi metode sharing teman sebangku, dan ini dilaksanakan selama 90 menit. Yaitu yang pertama, guru membagikan link video. Di sini sudah saya lengkapi barcode-nya juga. Kemudian yang kedua, guru memberikan soal yang berbeda terhadap peserta didik, di mana bangku sebelah kanan itu soalnya akan berbeda dengan bangku sebelah kiri. Kemudian masing-masing bangku itu akan berdiskusi. Jadi nanti di kelas itu ada 2 kelompok besar, di mana ada kelompok bangku kanan dan kelompok bangku kiri. Selanjutnya menyamakan persepsi pada kelompok besar dan kembali ke bangku masing-masing. Kedua peserta didik dalam satu bangku itu saling bertukar informasi tentang soal yang sudah dibahas tadi. Perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian hasil kertas jawaban ditempel pada kertas plano yang sudah disiapkan oleh guru. Oke, kemudian kegiatan penutup terdiri dari resume, yaitu menyimpulkan, kemudian refleksi, membuat refleksi pembelajaran, kemudian memberikan contoh pembiasaan positif, dan guru memberikan evaluasi, yaitu berupa asesmen formatif yang nantinya terlampir pada LKPD tiap pertemuan. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya, dan ini totalnya adalah 30 menit. Jadi totalnya 45 kali 3 berarti 135. Oke, selanjutnya pertemuan yang kedua yaitu materi cara kerja enzim dan macam inhibitor. Alokasi waktunya adalah 2 JP, yaitu dikalikan 45 menit berarti 90 menit. Kegiatan awalnya sama, memberikan salam, berdoa, mengecek kehadiran. Persepsinya itu menanyakan materi sebelumnya. Kemudian acuan adalah menyebutkan tujuan pembelajaran, dan ini dilaksanakan selama 10 menit. Kemudian kegiatan inti dengan metode diskusi dan presentasi kelompok. Yang pertama, guru membagikan link. Kemudian guru membagi kelas menjadi 4 kelompok, dan guru memberikan 1 soal yang berbeda untuk tiap kelompok. Jadi soalnya beda-beda tiap kelompok. Peserta di dalam kelompok berdiskusi sesuai dengan soal tiap kelompok. Hasil diskusi dituliskan pada kertas HVS warna. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan tidak membuka pertanyaan untuk kelompok lain. Kelompok audiens memberikan nilai presentasi kepada kelompok yang tampil. Penilaian antar kelompok. Guru memberikan penjelasan setelah kelompok tampil. Ini dilaksanakan selama 60 menit. Kemudian untuk kegiatan penutup, melakukan resume atau kesimpulan, melakukan refleksi pembelajaran, memberikan contoh pembiasaan positif yang baik, dan memberikan evaluasi berupa asesmen formatif pada akhir pertemuan. Dan ini dilaksanakan selama 20 menit. Oke, pertemuan yang terakhir adalah pertemuan yang ketiga, di mana praktikum enzim katalase. Alokasi waktunya adalah 3 JP, 3 jam kali 45 menit. Langkah-langkah kegiatannya yang pendahuluan berdoa ya, salam dan berdoa, mengecek kehadiran, terus persepsi juga ditanyakan yang lalu. Kemudian memberi acuan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan dan itu semua 15 menit. Kemudian kegiatan inti, guru membagi menjadi 6 kelompok, guru memberikan referensi video. Kemudian tiap kelompok melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur di video, membuat laporan tertulis tiap kelompok, presentasi tiap kelompok, penilaian antar kelompok. Kelompok audiens memberikan nilai presentasi terhadap kelompok yang tampil. Guru memberikan penjelasan tentang praktikum enzim katalase, dan ini dilaksanakan selama 90 menit.
Bagian penutup terdiri dari resume, guru memberikan kesimpulan bersama murid, refleksi pembelajaran, contoh pembiasaan positif, dan guru memberikan evaluasi berupa asesmen formatif pada LKPD terlampir ya. Kemudian guru mengadakan tes sumatif capaian pembelajaran sebelum memasuki capaian pembelajaran berikutnya. Nah, ini waktunya 20 menit. Kemudian bagian yang keenam adalah refleksi pendidik dan peserta didik, refleksi muridnya, apa ada kendala pada kegiatan pembelajaran, apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, apa saja kesulitan siswa yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran, apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik, apa level pencapaian rata-rata siswa dalam kegiatan pembelajaran ini, apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? Apa strategi agar seluruh siswa dapat menuntaskan kompetensi? Kemudian untuk refleksi guru, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan? Bagian rencana pembelajaran manakah yang sulit dilakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Berapa persen siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Apa kesulitan yang dialami oleh siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka? Selanjutnya lampiran itu terdiri dari sumber pembelajaran dari video di channel YouTube saya Weti Yuningsih. Ini ada 3 video. Kemudian pembelajaran remedial dan pengayaan ya. Kemudian teknik pelaksanaannya sebagai berikut, dan selanjutnya diteruskan oleh daftar pustaka, dan LKPD dan tes formatif, tes sumatif dilampirkan pada file yang berbeda. Kemudian lembar validasi naskah modul ajar, mohon maaf ini belum diganti ya, lembar validasi naskah modul ajar fungsi enzim di fase F kelas 12 biologi telah diperiksa, dikaji dan disetujui oleh penyusunnya Weti dan disetujui oleh kepala sekolah. Oke, demikian tadi pemaparan bagaimana saya membuat modul ajar fase F materi pertama, yaitu untuk kelas 12 ya. Materi pertama yaitu fungsi enzim. Silakan bisa dicek di blog saya wetiyuningsih.com. Di situ nanti ada, selain modul ajar, saya akan lengkapi dengan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk pertemuan 1, 2, 3, dan dilengkapi dengan tes formatif, tentu saja dengan dengan KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran setiap LKPD ya. Kemudian ada asesmen formatif dan sumatif tentunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.